Selamat pagi sahabat Saroha, ini kasih Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti kesatuan di dalam kehidupan kita? Apa arti kesatuan bagi kehidupan kita? Kesatuan bukanlah sekedar kesamaan pendapat atau kesamaan latar belakang, tetapi jauh lebih daripada itu. Kesatuan adalah bagaimana kita bisa saling menerima akan perbedaan. Di dalam persatuan tentu kita bisa melihat bagaimana kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu memiliki kesatuan hati yang tentunya seperti yang kita katakan tadi bisa membuka sikap menerima baik di dalam segala perbedaan. Tentu itu adalah cerminan dari setiap pemahaman kita akan firman Tuhan, maka demikian juga dalam keteraturan kehidupan yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, tentu kita akan bertanya dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat mencapai kesatuan yang lebih di dalam gereja? Bagaimana kita bisa mendapat atau mencapai kesatuan yang lebih di dalam gereja? Tentu harus bisa saling mengasihi, harus bisa juga saling memaafkan, dan juga melayani antara satu dengan yang lain. Tentu semua itu Kristus ajarkan dalam kehidupan kita adalah hal-hal kebaikan. Bagaimana itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Memampukan diri untuk mengasihi, dan bukan hanya menerima bagaimana perlakuan orang untuk mengasihi kita, tetapi bagaimana sikap awal, bagaimana kita berlomba mendahului di dalam segala perbuatan mengasihi. Tentu sikap yang menanti, sikap yang menunggu adalah sikap yang kurang baik. Menunggu untuk dikasihi, menunggu untuk dikasihi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, bagaimana kita juga harus menghadirkan sikap yang mendahului untuk berlaku mengasihi orang lain, baik dalam segala perbuatan, demikian juga dalam segala tindak laku yang boleh kita perbuat. Demikian juga dalam hal yang lain, tentu jauh lebih besar, yaitu bagaimana kita bisa mampu menghadirkan kesatuan hati melalui dengan perbuatan saling memaafkan. Hal inilah yang sangat penting untuk kita lakukan. Bagaimana kita mendahului memaafkan tentang apa ya yang saudara kita perbuat dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita boleh memancarkan bagaimana Kristus juga yang memiliki karya ketika kita memiliki kesalahan, bagaimana kita memiliki dosa yang begitu besar, tetapi tindakan cara Allah yang mendahului
segala sesuatunya dengan menunjukkan sikap bahwa kita juga dikasihi dengan cara Allah mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Maka itulah juga yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memiliki kesamaan, kesatuan hati, baik di dalam hal tindakan memaafkan, mengampuni atas apa yang saudara-saudara kita perbuat. Dan bukan hanya menanti ketika kita menantikan untuk dimaafkan. Tetapi marilah kita terlebih dahulu memampukan diri kita untuk bertindak memaafkan terlebih dahulu. Itulah yang Tuhan katakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bahwa Kristus ada di dalam Bapa dan Bapa ada dalam Kristus, dan kita juga ada di dalam kasih Kristus. Maka kita juga adalah sebagai pelaku, sebagai aplikasi bagaimana Kristus mengasihi kehidupan kita. Dan tentunya dalam kehidupan kita juga harus memiliki dan harus memakai kehidupan kita menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita yang lain. Dan tentunya untuk memiliki kesatuan hati, baik di dalam hal melayani antara satu dengan yang lain. Melayani antara satu yang lain bukan untuk dilayani. Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang kita lakukan dan banyak hal yang kita inginkan. Bahwa kita semua ingin dilayani, ingin diperlakukan dengan baik. Tetapi apakah kita pernah berpikir bagaimana kita mendahului segala pelayanan yang boleh kita lakukan? Bukan hanya untuk diri kita, tetapi baik juga untuk saudara kita, untuk komunitas kita, dan untuk orang lain. Bagaimana kita juga untuk mendahului segala pelayanan yang baik, segala perbuatan yang baik, segala tindak laku yang baik antara orang lain. Maka dengan demikian kita bisa melayani dengan segala yang boleh kita hasilkan dari kehidupan kita, dari segala potensi yang kita miliki untuk mendahului baik di dalam melayani saudara-saudara kita, melayani dengan segala perbuatan, melayani dalam segala tindak laku kita. Apa dampak kesatuan hati tadi bagi kehidupan kita ketika kita mau melakukan itu? Saling mengasihi, saling memaafkan, dan juga saling melayani. Apa dampaknya ketika kita mau melakukan kesatuan hati itu? Tentu ketika orang percaya mau hidup dalam kesatuan hati itu, tentu bagi mereka akan menjadi terang dunia dan menjadi garam bagi dunia ini. Karena kesatuan hati mereka menjadi satu saksi yang kuat bagi kasih Allah. Satu perbuatan yang kuat untuk menunjukkan bagaimana kita juga di dalam kasih Kristus. Dan kasih Kristus juga di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian dampak yang bisa kita perbuat melalui kesatuan hati, baik dalam mengasihi, mendahului, atau saling memaafkan, mendahului dalam segala tindak laku memaafkan, dan juga dalam segala pelayanan, melayani antara satu dengan yang lain. Karena itulah perbuatan Kristus, memaafkan, mengasihi, dan juga melayani kehidupan kita. Maka kita juga patutlah menjadi pancaran kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu kasih Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dalam segala keterbatasan, kekurangan yang ada dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun
yang kami lakukan dan apapun yang kami perbuat. Kami tahu Tuhan hadir dan membimbing hati dan pikiran kami untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam renungan ini kami diajar bagaimana kami memiliki kesatuan hati, baik di dalam mengasihi, baik di dalam melayani, dan baik juga dalam hal memaafkan. Karena demikian kami boleh menjadi pancaran kasih Kristus, karena kami tinggal diam di dalam Engkau. Demikian juga kasih Kristus diam dalam kehidupan kami. Maka semakin mampukan kami untuk hari-hari kami ke depan. Karena kami juga semakin mampu menjadi pelaku firman Tuhan, pancaran kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Karena kami senantiasa memakai waktu kehidupan kami hanya untuk kebaikan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan boleh memberikan hasil yang baik, yang boleh mereka pakai dalam kehidupan mereka untuk hari-hari ke depan. Dengan demikian kami semakin bisa bersyukur atas segala pemberian Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan juga segala yang akan kami hadapi ke depan. Kiranya kami tinggal diam dan juga bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami mampu memulai dan mengakhiri dengan baik. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.